Apa itu support dan resisten? Apa itu open gap? Nah, saya bahas di video ini secara singkat dan mudah. Sebelumnya Anda lihat dulu, buka stockbit.com. Stockbit.com di PC, di komputer. Habis itu Anda lihat yang ke paling ujung, Anda klik ebook. Jika Anda mau belajar bandarmologi, teknikal dan fundamental analisa secara basic, secara dasar, Anda bisa download gratis e-booknya dari Stockbit ini. Technical Analysis untuk pemula. Anda tinggal klik download. Ini langsung ada e-booknya, bisa dibuka via komputer. Ada semua arti-arti teknikal, support dan resisten, breakout dan breakdown, volume. Semua ada di e-book ini. Ini gratis. Bukanya dari Stockbit via komputer. Nih tuh dijelasin apa itu support dan resisten. Sekarang saya jelaskan dulu apa itu support dan resisten secara mudah. Yang pertama support dulu. Support adalah area di mana sahamnya berhenti turun dan mantul. Begitu aja intinya. Simple. Area di mana sahamnya berhenti turun dan mantul. Nih seperti contohnya Bank BLI sewaktu bulan Maret. Dia hancur jatuh. Akhirnya dia mantul di sini. Di area ini. Ini berarti supportnya ada di 2500. Dia mantul di area ini, di 2500. Habis itu dia naik ke atas. Setelah dia naik ke atas, nah ternyata dia enggak bisa lanjut naik. Dia turun lagi. Berarti ini adalah resisten. Resisten adalah area di mana sahamnya enggak bisa naik lagi dan akhirnya turun. Di area ini adalah resisten. Habis itu si BLI turun lagi. Terus dia mantul lagi. Nah ini support. Pokoknya support area di mana sahamnya setelah berhari-hari jatuh, dia mantul. Dan enggak lanjut jatuh. Setelahnya dia enggak bisa lanjut naik di area ini. Nah ini area adalah penutupan yang si candle ini nih. Lihat tuh. Sewaktu dia habis naik ini, dia ditutup di sini. Dia ternyata enggak bisa ditutup di atas yang si penutupan ini. Ini berarti adalah resisten. Selanjutnya tinggal Anda bikin garis tuh. Nah ini adalah resisten BBLI. Habis itu dia hancur jatuh lagi. Nah ini kan awalnya kan dia kan udah jadi support kan. Dia mantul di area ini. Sewaktu dia mantul di area ini, nah Anda tinggal bikin garis. Sewaktu dia udah dekat 2500, dia malah mantul lagi. Inilah fungsi support. Untuk mengetahui di mana sahamnya enggak bisa turun lagi dan mantul. Setelahnya dia turun lagi, dia mantul lagi. Sewaktu bulan Mei, dia jebol support 2500. Yang si candle merah ini ditutup di bawah 2500. Ini berarti dia hancur lagi supportnya. Ini namanya supportnya udah jebol. Selanjutnya dia mantul lagi di sini. Nah ini jadi support nih. 2200 jadi support baru. Begitu. Nah ini kan sebelumnya kan dia kan supportnya kan di 2500 kan. Support yang sebelumnya 2500 ini sudah menjadi resisten. Intinya jika support ditembus turun ke bawah, maka support yang dia tembus ini akan menjadi resisten. Selanjutnya dia terus-terusan naik. Sampai akhirnya dia tembus 3000. Habis itu BLI turun lagi. Nah, dia terus bertahan di atas 3000. Loh kok BLI bisa bertahan di atas 3000? Itu gara-gara support psikologis. Ya intinya di dalam ilmu support dan resisten ada juga namanya support dan resisten psikologis. Yang berarti angka-angka bulat seperti 2000, 2500, 3000 itu bisa menjadi support dan resisten. Seandainya si BLI tembus 3000, maka secara support psikologis dia bisa ke 2500. Yang berarti support angka-angka bulat. Seandainya dia tembus ke 2500, maka berikutnya dia bisa ke 2000. Seandainya 2000 tembus, maka berikutnya bisa ke 1500. Begitu. Ini namanya support dan resisten psikologis. Seandainya BLI naik, maka dia berikutnya ke resisten psikologis 3500. Ya jadi support dan resisten itu ada macam-macam ilmunya. Ya basicnya sih begitu. Support adalah area di mana sahamnya enggak bisa turun lagi dan mantul. Resisten adalah area di mana sahamnya enggak bisa naik lagi dan turun. Begitu intinya. Mencari support dan resisten itu tergantung intervalnya berapa. Apakah Anda memakai analisa teknikal harian, atau mingguan, atau juga bulanan. Soalnya beda time frame, beda juga supportnya.
Nih, misalkan saya mau mencari support dan resisten BBLI secara bulanan. Ya lihat aja nih, ini pertama BBLI dari tahun 2018 dia naik. Habis itu dia berhenti. Dia enggak bisa ditutup di atas resisten psikologis 4.500. Yang seperti saya bilang tadi, resisten angka bulat. Itu dia setelah tembus 4.500, dia turun lagi. Ini membentuk upper shadow, terus dia ditutup di bawah 4.500. Ini berarti 4.500 adalah resisten BBLI secara bulanan, resisten psikologis. Setelah itu BBLI turun, sewaktu tahun 2019. Nah, tetapi dia enggak bisa ditutup di bawah 4.000. Sampai awal 2020 dia enggak bisa ditutup di bawah 4.000. Dia tetap dibuka di atas 4.000. Ini berarti 4.000 adalah supportnya, support psikologis BBLI. Nah, habis itu BBLI tembus pas bulan Maret 2020. Si 4.000 ini kan udah ditembus, berarti si 4.000 ini menjadi resisten psikologis sekarang. Intinya support yang udah ketembus akan menjadi resisten. Habis itu BBLI turun. Nah, tetapi dia enggak bisa ditutup di bawah support 2.500. Setiap dia turun ke bawah 2.500, dia mantul lagi. Dia enggak bisa ditutup di bawah 2.500. Ini berarti support psikologis BBLI secara bulanan. Support dan resisten itu banyak sekali ilmu-ilmu dan cara menentukannya. Seperti contohnya nih, ilmu menentukan support dan resisten secara candle bulanan berdasarkan setengah candle bulanan. Ini ilmu yang jarang orang tahu. Nah, bagaimana cara tahunya nih? Saya infokan di video ini. Lihat nih, sewaktu BBLI turun, sewaktu dia membentuk candle bulanan merah gini, dia pas bulan depannya, dia mantul dulu, membentuk upper shadow ke setengah candle. Ini dia turun, candle merah, dia mantul dulu, membentuk upper shadow sampai ke setengah candle. Sewaktu BBLI naik, dia walaupun bulan depannya turun, dia cuma turun sepertiga candle. Walaupun dia cuma turun setengah candle. Ini berarti yang area setengah candle bulanan sama sepertiga candle bulanan itu bisa dijadikan support dan resisten. Nih, misalkan sewaktu bulan Maret BBLI turun. Ini kan dia turun kan dari area 4.200 sampai ke 3.000. Nah, jika Anda bagi setengah, ini berarti area 3.500 sampai 3.600 bisa dijadikan resisten. Seandainya BBLI naik, itu dia bakal diuji di area 3.500 sampai 3.600 sesuai setengah candle ini. Selain itu, support dan resisten juga bisa ditentukan pakai indikator. Misalkan indikator moving average, misalkan moving average eksponensial 50. Tuh, saat ini BBLI masih di atas EMA 50. Berarti EMA 50 ini bisa menjadi support. Selama BBLI di atas EMA 50, maka BBLI masih aman, masih uptrend. Ya, segitu dulu buat support dan resisten. Sekarang saya akan bahas open gap. Nah, sekarang saya jelaskan apa itu open gap. Secara sederhana, open gap adalah ruang kosong antar candle. Seperti contohnya si BTPS. Dia tanggal 18 Mei, dia ditutup di 2230. Nah, tetapi tanggal 19 Mei, dia dibuka di 2300. Nih, jika Anda lihat, ini ada ruang kosong. Sama sekali enggak ditutup pakai shadow. Jadi ada ruang kosong. Ini namanya open gap. Contoh lainnya adalah ICBP. Nih, ICBP. Dia turun, habis itu langsung membentuk ruang kosong ini. Sama sekali enggak ada shadow, enggak ada apapun, langsung turun. Ini namanya open gap. Nah, apa fungsi open gap? Si open gap itu bisa dijadikan support dan resisten. Seperti contohnya si ICBP. Dia ini open gap. Yang paling atasnya ini adalah 8.700. Nah, setelah itu Anda berikan garis horizontal. Lihat kan, sewaktu si ICBP mau menyentuh area 8.700, dia enggak bisa ditutup di atas 8.700 tuh. Lihat tuh. Dia ini menjadi resisten. 8.700 dari open gap ini. Makanya open gap itu bisa berguna sebagai support dan resisten. Nah, apakah gap harus ditutup? Jawabannya enggak. Itu semua tergantung sahamnya. Enggak semua gap harus ditutup. Ya, jika Anda mau tahu berapa probabilitas jika terjadi gap bakal ditutup, lihat aja dari sebelum-sebelumnya. Lihat dari sebelumnya ketika saham itu terjadi gap. Nih, misalkan si ICBP. Ini dia pas bulan Maret dia terjadi gap. Habis itu seminggu kemudian turun, gapnya ditutup nih. Ini dia terjadi gap. Habis itu seminggu kemudian ditutup memakai shadow. Ini berarti
setelah 2 kali terjadi open gap, si ICBP berhasil ketutup. Nah, bagaimana sebelum-sebelumnya? Nah, ini dia terjadi gap, dia enggak berhasil ditutup. Tuh, lihat aja dari sebelum-sebelumnya. Nih, dia terjadi gap, dia berhasil ditutup si ICBP. Nah, ini dia terjadi gap kecil, habis itu beberapa bulan kemudian setelah naik saham hancur, ditutup. Ya gitu, Anda lihat aja dari sebelum-sebelumnya. Seandainya dia terjadi 10 gap, berapa gap yang ditutup? Misalkan dari 10 gap ada 8 gap ditutup, itu berarti kalau misalkan dia ada open gap lagi, maka 80% kemungkinan itu gap bakal ditutup. Begitu intinya. Ya, sekian dulu videonya. Jangan lupa juga follow Instagram saya, soalnya saya paling update di Instagram. Saya sering banget sharing ilmu-ilmu fundamental dan teknikal di Instagram. Saya paling aktif di Instagram intinya, oke? Nah, terus jangan lupa juga follow Telegram Diary Kapten Saham 707. Saya sering sharing analisa dan penelitian saham di sini. Sekarang saya lagi meneliti bagaimana dengan modal 5 juta 10 kali trading memakai risk reward rasio 1:2. Sewaktu tanggal 5 Juni saya beli Telkom. Saya coba 10 kali trading, entar saya update di Telegram ini, oke? Selain itu, jika Anda mau melihat semua ilmu saham saya yang saya pelajari selama ini, Anda bisa lihat di website traktir Kapten Saham 707. Semua ilmu saham saya ada di sini. Saya update terus. Sekarang saya lagi bikin artikel, memulai saham dari awal. Soalnya sering banyak yang nanya bagaimana cara memulai saham. Nah, sekarang saya bikin artikelnya. Dari awal buka sekuritas saham sampai akhirnya investasi dan trading saham, semuanya dirangkum di sini. Memulai saham dari awal. Ya oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.